Pengadilan Negeri Jakarta Barat hari ini kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana koperasi simpan pinjam Indosuria yang beragendakan pembacaan putusan atau vonis. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Syafruddin Ainur juga turut didatangi oleh ratusan korban investasi Indosuria yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menilai kasus terdakwa Henry Surya bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata. Maka dari itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memerintahkan terdakwa Henry Surya untuk dilepaskan dari rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Mendengar putusan tersebut, para korban bersorak kecewa di dalam ruang sidang. Selain karena vonis bebas yang diberikan oleh Majelis Hakim, perkataan Ketua Majelis Hakim juga tidak terdengar dengan jelas oleh para korban. Jaksa penuntut umum juga turut kecewa atas keputusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan para saksi yang sudah dihadirkan dan dinilai tidak membela para korbannya yang mencapai 23.000 orang dan menelan kerugian 106 triliun rupiah. Dari awal hampir 4,5 bulan kita melakukan sidang ini, ternyata hasilnya zong oleh putusan pengadilan yang menurut saya luar biasa pembuktian kita. Sejarah 32 tahun saya jadi jaksa, ini baru putusan yang paling sesuatu yang tidak berpihak kepada 23.000 orang korban. Ada yang mati, ada yang gila. Bisa dibayangkan, dia mengakui semua, tapi yang paling lucu, koperasi liar, koperasi yang ilegal, yang dia menyebut ada izin, mana ada izin dikomandoi koperasi sendiri, masuk ke kantongnya sendiri, keluar uangnya keluar dari dia sendiri, namanya terdakwa Henry Surya, yang lain hanya sebagai pelengkap. Lalu kok bisa disebut sah koperasi itu? Perluasan 191 cabang diakui atas penyertaan penjelasan dari penasihat hukum, dokumen dari penasihat hukum, tanpa satu pun dia mempertimbangkan apa yang dilakukan. Kita buktikan di persidangan. Saksi-saksi yang kita hadirkan 62 orang peserta nasabah atau yang nasabah dari koperasi itu tidak pernah satu pun mengaku kami anggota koperasi Indosuria, bukan. Tapi mereka nasabah penyerta modal, memberikan uang mereka di koperasi itu dapatkan bunga 9-12%. Ini rayuannya marketingnya di bawah, membuat uang itu terkumpul lalu diolah dengan cara membawa ke perusahaan cangkangnya, ada 26 cangkang, lalu masuk ke perusahaan besarnya, yaitu apa? Perusahaan Sun Capital. Nah, uang inilah dialiri kemana-mana ke luar negeri, lalu dibeli aset-aset. Dan dengan dalil yang sudah damai yang disebut-sebut tadi majelis itu adalah sudah putusan perdata. Ini baru ada pengadilan memutuskan perkara pidana diputus dengan pertimbangan perdata, bukan ranahnya. Kemana yang 23.000 lebih? Lalu kok diakui 23.000 itu sebagai anggota operasi? Menyedihkan. Berarti jaksa kecewa dengan putusan Majelis Hakim? Tidak hanya saya, yang 23.000 orang. Kedepannya seperti apa, Pak? 23.000 orang jadi korban. Sangat mengecewakan. Kelihatan dari awal pengadilan ini adalah dagelan. Hakim yang kerjanya hanya tidur. Yang kita lihat nih dari awal sampai akhir, hakim cuma tidur kerjanya, tidak menyimak sama sekali. Apaan? Keputusan aja. Tidak melihat kita sebagai korban, kita dibilang penonton. Yang dibayar dan dilunasi tidak sampai 5% atau 1%-nya. Coba bayangkan. Emang berapa? Ini semuanya kalau untuk saya kena sama satu keluarga besar 7M. Nah, tadi hasilnya gimana? Sama sekali tidak ada, tidak pernah ada. Kita juga bukan anggota koperasi. Dari kami masuk selalu dibilangnya deposito seperti bank. Tidak ada deposito. Ini sudah benar-benar penipuan. Benar-benar penipuan. Kenapa hakim bisa mengatakan ini adalah sebuah koperasi yang jelas-jelas bukan? Unsurnya semua dari semua saksi-saksi menjurusnya adalah ini bank gelap, sudah benar-benar bank gelap. Bank gelap, betul. Seperti yang diketahui, kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Indosuria dengan total kerugian para korban mencapai 106 triliun rupiah. Selain Henry Surya terdakwa lainnya yakni June Indria yang merupakan asisten Henry Surya juga turut divonis bebas dari dakwaannya.
Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV.